Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwan. Baik. Hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bentuk-bentuk sabar. Ini sering kita sampaikan tapi kita ulang-ulang lagi ya. Kebanyakan orang tatkala berbicara tentang sabar, mereka menyangka bahwasanya yang namanya sabar hanyalah sabar tatkala terkena musibah. Padahal sabar itu ada tiga. Sabar itu ada tiga. Yang pertama sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua as-sabru anil ma'siyah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan yang ketiga, sabar ala aqdarillah al-mu'limah, sabar tatkala mendapat musibah. Ini tiga jenis kesabaran yang disebutkan oleh para ulama. Semuanya butuh kesabaran. Sabar dalam menjalankan ketaatan, butuh kesabaran, meninggalkan maksiat, butuh kesabaran, dan yang ketiga, tatkala terkena musibah juga butuh kesabaran. Mana di antara tiga sabar ini yang terbaik? Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya sabar menjalankan ketaatan dan sabar meninggalkan maksiat lebih baik daripada sabar tatkala terkena musibah. Kenapa bisa demikian? Karena sabar tatkala terkena musibah itu sabar terpaksa yang disebutkan oleh para ulama dengan as-sabru al-ittirari, sabar terpaksa. Dia tidak ada pilihan kecuali dia harus menjalani takdir Allah tersebut. Adapun sabar menjalankan ketaatan dan sabar meninggalkan maksiat itu namanya as-sabr al-ikhtiyari, sabar pilihan. Karena di depan dia ada pilihan. Sekarang azan subuh. Dia milih untuk tidur lanjut ya, dengan meletakkan selimut di wajahnya, atau dia milih bangun, cuci wajah, berwudu untuk pergi ke masjid. Ada dia di depan dia dua pilihan. Tatkala dia memilih untuk pergi ke masjid, berarti dia sabar. Karena ada alternatif lain untuk melanjutkan tidur. Sama. Tatkala seorang meninggalkan maksiat, dia membuka HP atau dia membuka laptop, depan dia ada tontonan yang haram. Di depan dia dua pilihan, dia matikan laptopnya, dia matikan HP-nya, atau dia biarkan matanya memandang hal yang haram. Dia masih ada alternatif. Tapi kalau sabar, kena musibah, sakit, enggak ada alternatif. Ya sudah, mau diapain? Enggak ada pilihan sehat atau sakit. Pilihannya cuma apa? Satu, sakit. Ya. Dari sisi ini, sebagian ulama mengatakan bahwasanya sabar ikhtiyari, sabar pilihan, lebih afdal daripada sabar ittirari, sabar terpaksa tatkala terkena musibah. Dari sisi ini para ulama mengatakan Nabi Yusuf alaihissalam tatkala digoda oleh Zulaikha untuk berzina kemudian dia tolak, itu lebih afdal daripada sabar waktu dia dilempar dalam sumur oleh saudara-saudaranya karena tidak ada pilihan lain. Demikian juga lebih afdal daripada sabar tatkala dia dipenjara karena tidak ada pilihan lain. Ya. Karena sabar pilihan lebih afdal daripada sabar terpaksa. Ini pendapat sebagian ulama ditinjau dari jenis kesabaran. Saya ulangi bahwasanya secara jenis sabar dalam menjalankan ketaatan dan sabar meninggalkan maksiat lebih afdal daripada jenis sabar menghadapi musibah secara jenis. Ya. Tetapi kalau ditinjau dari secara kenyataan bisa jadi tidak demikian. Saya kasih gambaran sederhana ya. Secara umum bid'ah secara jenis lebih buruk daripada jenis maksiat. Jenis bid'ah lebih buruk daripada jenis maksiat. Kenapa? Karena bid'ah ahabbu ila syaitan minal ma'siyah. Bid'ah lebih disukai oleh syaitan daripada maksiat. Kenapa? Karena orang melakukan bid'ah dia tidak bakalan bertobat karena dia merasa benar. Adapun orang melakukan maksiat dia merasa salah, suatu saat dia akan bertobat. Dari sisi jenis maka bid'ah lebih buruk daripada maksiat. Tapi kalau dari praktek bisa jadi ada satu bid'ah yang lebih buruk daripada, bisa jadi satu maksiat lebih buruk daripada bid'ah. Contoh misalnya maksiat berzina, ya tentu lebih buruk daripada bid'ah tahlilan misalnya. Tentu lebih buruk. Karena zina, ya, rajam dan yang lainnya, dia diancam di neraka dan macamnya. Ya. Tapi secara jenis, ya, kalau seandainya ada bid'ah dan maksiat satu level, maka lebih buruk apa? Bid'ah. Paham atau tidak? Ini ditinjau dari secara jenis. Saya katakan demikian pula, bahwasanya
kesabaran dalam menjalankan ketaatan dan meninggalkan maksiat secara jenis dia lebih afdal daripada kesabaran tatkala terkena musibah. Kenapa? Karena sabar menjalankan ketaatan dan meninggalkan maksiat sabar pilihan. Adapun sabar tatkala menghadapi musibah itu sabar terpaksa, ya, sabar terpaksa. Sama seperti seorang orang itu zuhud dia. Ya, memang zuhud, memang dia enggak punya duit, gimana mau enggak zuhud? Zuhud terpaksa. Yang satunya zuhud, dia punya duit tapi dia sedekahkan, zuhud pilihan. Mana lebih afdal, zuhud pilihan atau zuhud terpaksa? Zuhud pilihan tentunya. Ini dia belum diuji aja, diuji dengan duit belum tentu apa? Zuhud ya. Tapi maksud saya itu yang menyebabkan sebenarnya mengatakan bahwasanya sabar menjalankan ketaatan dan meninggalkan maksiat secara jenis lebih afdal daripada sabar tatkala terkena musibah. Tetapi kalau ditinjau dari praktek nyatanya bisa jadi sabar tatkala terkena musibah lebih afdal daripada sabar menjalankan ketaatan atau meninggalkan kemaksiatan. Contoh, seorang putranya meninggal, musibah atau bukan? Musibah. Tentu itu lebih berat, pahalanya lebih besar daripada dia hanya bangun pergi sholat subuh. Dia untuk bisa bangun sholat subuh dalam rasa ngantuk butuh kesabaran. Dia harus lawan rasa ngantuknya, dia harus bangun, dia harus berwudu, pergi ke masjid. Ini pahalanya besar. Tetapi ditinjau dari kenyataannya, tentu orang yang diuji dengan putranya meninggal itu lebih apa? Lebih berat, maka pahalanya lebih besar. Intinya para hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita harus sadar bahwasanya dalam kehidupan ini kita dihadapi dengan 3 ujian. Ujian untuk menjalankan perintah Allah, ujian untuk meninggalkan larangan Allah, dan ujian untuk menerima apa yang Allah takdirkan kepada kita dari musibah-musibah yang Allah tetapkan kepada kita. Nah, bagaimana kita bisa bersabar tatkala kita menghadapi ini semua, ya? Bagaimana kita menanamkan sabar dalam diri kita agar kita bisa menghadapi segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Tentunya kita berusaha semaksimal mungkin, berusaha untuk bersabar semaksimal mungkin. Kita berusaha untuk selalu bisa sabar. Terkadang kita tidak sabar, itu manusiawi. Tatkala kita tidak sabar, segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ingin semaksimal mungkin kita selalu bersabar tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya pada kesempatan kali ini lebih fokus kepada sabar tatkala terkena musibah. Apa yang kita lakukan, apa yang perlu kita renungkan agar kita tatkala terkena musibah kita bisa lebih bersabar. Baik, yang pertama, hadirin dan hadirat yang rahmatillah Subhanahu wa taala, tatkala kita terkena musibah, maka pertama yang kita ingat-ingat adalah inilah tabiatul hayat, inilah tabiat kehidupan. Bahwasanya kehidupan isinya adalah ujian, semua orang pasti diuji. Bukan cuma kita diuji, semua orang pasti pernah diuji dan semua orang pasti akan diuji, ya, dan ada sebagian orang sedang diuji. Maka jangan Anda mengira hanya Anda sendiri yang diuji, masih banyak orang diuji. Ya akhi, subhanallah, kemarin saya ngisi pengajian di satu tempat. Muazzinnya seorang anak remaja, saya tanya kelas berapa dia? Kelas 5 SD. Matanya enggak, udah buta. Kondisi buta, kemudian matanya keluar kelihatan sekali di bulatan matanya. Kemudian dia santai, dia azan, kemudian dia duduk tidak menangis, tidak meronta-ronta, subhanallah. Kita dikasih mata bisa melihat, ya, dan macam-macam. Dia enggak bisa melihat tapi dia tenang, dia muadzin, dia qomat, subhanallah. Kayak tidak ada masalah. Kita bilang kalau kita diuji seperti dia enggak tahu. Ya, kita enggak tahu bisa kayak apa. Jadi intinya, ya, tatkala Anda diuji, tahulah, yakinlah Anda bahwasanya bukan cuma Anda yang diuji, banyak orang yang diuji. Tetangga Anda juga diuji, teman Anda juga diuji, orang jauh juga diuji, orang dekat juga diuji. Ya. Bahkan terkadang ujian mereka lebih berat daripada ujian kita. Sebagian antum mungkin kena banjir. Ada yang kena banjir. Sudah berapa banjirnya? Baru sampai di lutut, tapi lantai 2. Di lutut lantai 2, masya Allah. Itu kenyataan. Ada orang seperti itu, masya Allah. Kemarin ada yang sampai lantai 3. Ya. Coba dia renungkan, masih banyak lebih parah. Ada yang mobilnya tenggelam, mobilnya, mobilku, ke bawah semuanya, masya Allah. Ada yang mobil mungkin harganya miliar-miliar, ada yang ratusan juta, macam-macam. Ya. Jadi bukan cuma antum saja yang kena banjir, banyak orang yang kena apa? Banjir. Ya sudah, antum renungkan ternyata bukan saya saja. Ya alhamdulillah.
Ini ujian yang saya hadapi dan dihadapi juga oleh banyak orang. Ini meringankan ujian kita karena kita tahu inilah tabiat daripada kehidupan. Sifat kehidupan adalah memberi ujian kepada orang yang hidup di dalam kehidupan tersebut. Tidak mungkin antum menghindari ujian tersebut. Yang kedua, para hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan iman kepada takdir. Antum harus tahu bahwa sini semua sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Antum tidak mungkin menghindar dari ujian apapun. Kalau Allah sudah takdirkan musibah tersebut, tidak mungkin antum menghindar. Satu dunia ingin menyelamatkan antum dari ujian tersebut, tidak bakalan mampu. Sebab yang dikatakan, ma akhta'aka lam yakun liusibak, wa ma asabaka lam yakun liukhti'ak. Apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu, dan apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pena sudah diangkat dan lembaran sudah kering, sudah tercatat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma asaba fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Apapun yang menimpa kalian, menimpa jiwa kalian, ya, atau menimpa yang lainnya di atas muka bumi, kecuali telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Semua dicatat sebelum Allah menciptakannya. Sebelum Allah menimpakan musibah tersebut telah tercatat. Supaya apa? Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian tidak terlalu bersedih kalau ada yang menimpa kalian, musibah menimpa kalian. Karena sudah ditakdirkan. Jadi, tatkala sudah kita tahu sudah ditakdirkan, kita ya sudahlah, mau diapain? Sudah ditakdirkan. Ya, sudah ditakdirkan. Musibah apapun, antum misalnya tahu-tahu dimaki orang. Ya sudah ditakdirkan. Antum santai aja. Antum pulang ke rumah, ternyata masalah dengan istri misalnya. Istri ngomel-ngomel, "Mas ini begini, abang tuh begini-begini." Subhanallah. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi ini sudah dicatat. Kamu bakalan ngomelin saya pada hari ini. Sudah. Mau diapain? Sabar. Sudah selesai. Antum tidak akan bisa merubah takdir tersebut. Sudah ditakdirkan. Mau diapain? Ya. Seorang qadarullah, seorang wanita sudah berusaha menikah dapat suami yang buruk. Ternyata qadarullah. Mau diapain? Tinggal sekarang dia menghadapi musibah tersebut, apa yang harus dia lakukan. Tapi ternyata dia dijodohkan dengan lelaki seperti ini, sudah digariskan oleh Allah 50.000 tahun sebelum, bukan sebelum menciptakan antum, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jutaan tahun yang lalu Allah sudah takdirkan si fulan begini pada tanggal 1 Januari 2020 terjadi hujan dan terjadi banjir. Sudah ditakdirkan belum? Tidak. Ini meringankan diri antum. Ya sudahlah, enggak bisa kita hindari, percuma. Ngomel sana ngomel sini tidak akan bisa dihindari. Yang kita lakukan sekarang bagaimana menghadapi musibah tersebut. Berikutnya yang membantu kita untuk sabar dalam menghadapi musibah. Kita harus yakin kalau musibah datang menimpa kita, kalau kita hadapi dengan sabar, maka dua manfaat yang kita dapatkan. Pertama, menghilangkan dosa-dosa. Yang kedua, meningkatkan derajat. Pertama, menghilangkan dosa-dosa. Yang kedua, meningkatkan derajat. Dan ini harus kita yakini agar kita bisa bersabar. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, La tasubbul humma, fa innaha tuzhibu khotaya ibni Adam, kama yuzhibul kir khobatal hadid. Janganlah kalian mencela demam. Karena demam itu bisa menghilangkan dosa-dosa. Sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat besi. Alat pandai besi, ada besi berkarat, ditempa, dibakar sampai mengkilat kembali, karat-karatnya hilang. Sama, seorang terkena penyakit demam, dosa-dosanya berguguran, itu baru demam. Ya. Seorang sembuh setelah itu, tapi dosa-dosanya berguguran. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita, kalau kita berkunjung kepada orang yang sakit, kita bilang apa? Tahur, insya Allah. Tahur itu artinya suci. Bahwasanya dosa itu akan mensucikan, penyakit itu akan mensucikan dosa-dosamu. Tahur, ini penyakit tahur, pensuci, penggugur dosa-dosamu. Insya Allah ini bukan pengharapan, tapi pasti. Kalau kamu sabar, pasti penyakit ini akan menggugurkan dosa-dosamu. Kalau itu Nabi berbicara tentang demam, bagaimana lagi penyakit yang lain? Penyakit yang lebih berat, penyakit yang berbulan-bulan, penyakit yang menahun. Bagaimana musibah yang lain? Ya. Banjir, ada yang meninggal, kehilangan harta. Kalau demam saja menggugurkan dosa, apalagi lebih daripada itu. Lebih enak mobil antum hilang atau kena demam?
Mending demam daripada mobil hilang. Kita saja bekerja sampai demam, sampai mau mati gara-gara pengen beli mobil. Jadi maksud saya, ya kalau demam saja menghilangkan dosa-dosa, apalagi kemudian ternyata rumah rusak, kena banjir, kemudian genteng bocor dan yang lainnya, itu jelas kalau kita sabar jelas menghilangkan apa? Dosa-dosa. Bagaimana lagi jika ujiannya sangat berat? Bayangkan sebagian orang anaknya meninggal dunia. Saya ada dulu kenalan di Jogja, subhanallah. Anaknya satu-satunya semata wayang. Dia sangat sayang. Anaknya soleh, rajin ke masjid, ikut pengajian, subhanallah. Anaknya kuliah kedokteran, begitu lulus meninggal dunia, masya Allah. Allah tidak ambil anaknya sejak kecil. Setelah anaknya jadi orang soleh, setelah kuliah, wisuda, jadi dokter, meninggal dunia. Bayangkan betapa berat ujian yang dihadapi oleh orang tersebut. Makanya datang dalam hadis Allah berkata kepada malaikat, tatkala idza mata waladul abd, jika anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah berkata kepada para malaikatnya, qabattum walada abdi, apa kalian telah mencabut ruh putra hambaku? Kata malaikat, na'am. Kata Allah, qabattum thamarata fuadihi, apakah kau telah mengambil buah hati dari hambaku? Kata malaikat, iya ya Allah. Madza qala al-abd? Madza qala abdi? Apa yang dikatakan hambaku tatkala kalian mengambil ruh buah hatinya? Kata malaikat, hamidaka wastarja. Dia memujimu dan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang dikatakan hamba ini? Alhamdulillahi ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini ucapan punya pengaruh yang luar biasa kalau kita terkena musibah. Kalau kita terkena musibah, yang itu pertama kita ucapkan. Jangan kita bilang, wah ini siapa ini? Gara-gara siapa ini? Jangan. Jangan cari masalah. Ini gara-gara pembantu kemarin. Jangan dulu, itu belakangan. Yang pertama kita bilang, alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sini. Tapi dengan kita ucapkan itu membuat kita menjadi apa? Kokoh. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau diapain lagi? Mau diapain lagi? Mau nyalain pembantu, mau nyalain saya, sudah. Saya punya kawan kemarin. Dia tinggal di mana? Saya lupa. Di daerah Jakarta. Dia tidak pernah banjir sebelumnya. Ustaz, besok saya jemput ya pengajian. Saya kan ngisi pengajian kemarin 1 Januari. Lagi banjir saya ngisi pengajian. Akhirnya dia bilang, saya jemput ya Ustaz. Antum enggak banjir? Enggak. Ya udah. Di rumah enggak banjir. Biasanya enggak banjir. Terus dia ikut pengajian kan 2 sesi, sebelum duhur sampai setelah duhur. Dia ikut pengajian. Subhanallah. Begitu dia pengajian, tetangganya bilang tanggul bocor. Akhirnya dia minta maaf, Ustaz saya tidak bisa melanjutkan. Pulang rumah sudah tenggelam. Mobilnya juga apa? Tenggelam. Subhanallah. Dia tidak mengatakan, kenapa tadi saya ikut pengajian? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau diapain? Ente sudah ditakdirkan ikut pengajian. Seandainya dia tidak ikut pengajian, mungkin selamat, mobilnya semua selamat. Tapi qadarullah dia ikut apa? Pengajian, akhirnya rumahnya kelelep. Masa mau dibilang gara-gara ikut pengajian apa? Gara-gara Ustaz Firanda sih, coba. Ya sudah, itu namanya qadarullah. Ya, qadarullah, mau diapain? Ini sangat menguatkan seorang. Alhamdulillahi ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya Allah muji mereka tentang orang-orang beriman, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu orang-orang yang beriman yang tatkala mereka ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi harus tahu bahwasanya musibah akan mengurangi dosa. Kalau demam saja mengurangi dosa, apalagi musibah yang lebih dari itu. Tapi syaratnya harus sabar. Kalau tidak sabar, ngamuk-ngamuk, hujan kok gak berhenti-berhenti, itu repot. Ngamuk. Dia protes sama siapa itu? Sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak sabar, tidak mengurangi dosa-dosanya kalau begitu caranya. Tidak mengurangi dosa-dosanya. Ya. Sabar. Kemudian dia marah-marah, banting sana, banting sini, ya percuma. Musibah tersebut tidak mengurangi dosanya, bahkan semakin buat dia terpuruk. Ingat, musibah bisa mendatangkan nikmat dan musibah bisa mendatangkan azab. Kapan mendatangkan nikmat bagi seorang hamba? Tatkala seorang hamba dengan musibah tersebut semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia kembali kepada Allah, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia istirja inillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Minta pertolongan kepada Allah, maka itu adalah musibah yang mendatangkan nikmat. Tapi kalau ternyata tatkala musibah kemudian dia
merobek-robek bajunya, menjambak-jambak rambutnya, marah sana marah sini, justru itu kata Nabi laisa minna, bukan dari golongan kami orang yang seperti itu. Berarti musibah tersebut merupakan hukuman dan mendatangkan azab bagi dia. Ini di antara yang perlu kita renungkan kalau kita terkena musibah. Bosnya musibah sekecil apapun akan mengurangi apa? Dosa sekecil apapun, bahkan demam. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ma asaba mu'min ya min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin ya wala adan wala syauka yushaquha illa kafarallahu biha khatayahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menimpa seorang mukmin, seorang muslim, mukmin yang beriman kepada Allah, ya, apapun, baik letih, bahkan keletihan, dia letih, capek kerja, itu mengurangi dosa. Ya, capek, letih, kerja, sana pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang malam, terjebak dalam kemacetan, capek, penat, ya, pusing kepala. Kalau dia sabar, mengurangi dosa atau tidak? Mengurangi dosa. Min nasabin wala wasabin, penyakit apapun, pilek, kepala pusing, ya, sakit pinggang, ya, pegal-pegal linu, semua penyakit. Nabi tidak mengecualikan penyakit apapun, kalau dia menghadapi dengan sabar, mengurangi dosa-dosa. Wala hammin wala ghammin wala hazanin. Apa ham? Ham adalah kekhawatiran tentang masa depan. Aduh, gimana besok? Gimana? Kekhawatiran dia. Kekhawatiran, ya. Kemudian hazanin, memikirkan masa lalu. Allah buat dia sedih, dia mikir lagi tapi dia sabar. Ingat kembali anaknya yang sudah meninggal dunia. Ingat lagi masalah-masalah masa lalunya yang buat dia bersedih, ya. Wala ghammin, kegelisahan hati, tiba-tiba dia gelisah. Dengan sebagian ulama mengatakan terkadang seorang hatinya gelisah, tidak tentram, dia tidak tahu apa sebabnya. Hendaknya perlu dia ingat itu menghilangkan dosa-dosanya. Ya. Allah tidak kasih dia musibah yang besar. Allah hanya buat dia apa? Gelisah. Ya, gom itu kegelisahan, gundah gulana. Itu bisa menghilangkan apa? Dosa-dosa. Wala adzan, tidak ada satu gangguan pun orang mengganggunya. Ada orang mencaci makinya, ada orang merendahkannya, ada orang menuduhnya tidak-tidak, orang membahlul-bahlulkan dia, orang menggoblok-goblokkan dia, ya, orang merendahkan dia, semuanya gangguan orang. Kalau dia sabar, mengurangi dosa-dosa. Hatta syauka yushaquha, bahkan duri yang mengenainya, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosa. Jadi intinya segala yang tidak kita sukai dalam kehidupan ini kalau menimpa kita, kita sabar akan mengurangi dosa-dosa. Taib. Di antara faedah musibah kalau kita bersabar bukan cuma mengurangi dosa-dosa, mengangkat derajat. Mengangkat derajat. Karenanya datang dalam satu hadis, sungguhnya Allah melihat kepada seorang hamba, Allah ingin mengangkat derajatnya, Allah sudah takdirkan dia di surga yang tinggi. Tapi ternyata dilihat pada amalannya tidak mencukupi untuk mengangkat derajatnya. Maka Allah kasih dia musibah, sehingga akhirnya pahalanya banyak. Akhirnya dia bisa sampai pada derajat tersebut. Ya. Logikanya sederhana, ini ada orang, Allah ingin masukkan di surga yang tinggi. Tetapi dilihat salat malamnya pas-pasan, kadang bangun, kadang enggak bangun. Lihat sedekahnya masih pelit-pelit, terkadang dermawan, terkadang apa? Lebih banyak pelitnya. Kemudian sama orang tua ada dia berbakti tapi kurang baktinya. Sementara Allah ingin surganya tinggi. Bagaimana cara dia dapat pahala yang banyak? Allah kasih musibah. Kenapa orang terkena musibah? Hatinya terenyuh, menangis di hadapan Allah, salat malam, tawakalnya tinggi. Kenapa terkena musibah? Sehingga dari musibah tersebut banyak amal soleh yang bisa dia kerjakan. Ini amal soleh yang dia kerjakan ini mengangkat derajatnya mencapai surga yang tinggi. Mencapai surga yang tinggi. Ya, tadi selain musibah menghilangkan dosa-dosa, musibah juga ya mengangkat derajat seorang. Ya ikhwan, ya akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin sering beristighfar, kita ini banyak dosa, tidak ada yang ragu akan hal ini. Selama Anda hidup di zaman now, selama Anda punya HP, selama Anda nonton YouTube, selama Anda punya akun Facebook, Anda pasti berdosa atau tidak? Pasti. Selama Anda buka Instagram, ya. Memang mau lihat kajian Ustadz Firanda, tapi kanan kirinya juga dilihat. Ya. Ya pasti Anda melihat yang haram. Pasti tidak mungkin. Kecuali nanti ada Instagram Salafi mungkin. Tapi enggak ada. Enggak ada sampai sekarang. Mungkin Yahudi yang punya. Ya. Ya. Pasti kita maksiat. Taib, kita sering beristighfar. Taib, kita ada istighfar zikir pagi, zikir petang. Istighfar 100 kali pagi dan petang. Oke, sunnah. Mengucapkan sayyidul istighfar. Tetapi kita tidak tahu apakah istighfar kita itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Apakah kita serius tatkala istighfar
Apakah istighfar kita yang 100 kali ini bisa menggugurkan ribuan dosa kita? Kita enggak tahu. Yang jelas bisa jadi ada dosa-dosa yang kita tidak istighfar darinya karena kita menganggap sepele. Saking seringnya kita melakukan, kita merasa itu bukan dosa dan kita tidak istighfar dari hal tersebut. Tidak semua pandangan haram yang kita lepaskan kita istighfar darinya. Sekarang zaman ini saya bicara kenyataan. Tidak semua orang melihat yang haram langsung dia astagfirullah, mana? Belum tentu. Ente sekarang nonton berita, itu yang baca berita buka jilbab atau tidak? Apakah ente waktu nonton astagfirullah, astagfirullah astagfirullah umi, ada apa bi? Astagfirullah, astagfirullah. Mana ente begitu? Enggak ada ente istighfar begitu. Iya tak? Benar atau tidak? Saya aja enggak begitu. Kenapa? Sudah lalai kita. Sudah hal suatu yang biasa. Ya kadang saya astagfirullah tunduk pandangan, terkadang beritanya menarik saya nonton. Sehingga banyak dosa-dosa yang kita anggap biasa tidak kita istighfar darinya. Yang kita istighfar darinya saja belum tentu diampuni. Apalagi dosa-dosa yang kita tidak istighfar darinya. Betapa banyak ghibah tidak kita istighfar, saking biasanya. Suatu hal yang biasa, kita ketemu orang ghibah sana, ghibah sini, merendahkan sana, merendahkan sini. Suatu hal yang biasa dan kita tidak berpikir untuk beristighfar darinya padahal dia dosa besar. Maka Allah Subhanahu wa taala tatkala ingin menghapuskan dosa-dosa kita yang mungkin kita beristighfar darinya tidak diampuni atau kita tidak beristighfar darinya saking lalainya, Allah berikan apa? Musibah. Maka dengan musibah tersebut dosa-dosa kita gugur. Syaratnya apa? Syaratnya Anda harus bersabar. Harus bersabar. Taib. Yang perlu kita renungkan pula tatkala kita terkena musibah, ya. Bahwasanya kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya di balik musibah itu ada yang terbaik bagi kita. Entah kita tidak nampak sekarang atau tidak nampak sama sekali, yakinlah di balik musibah pasti ada hikmah yang Allah kehendaki bagi kita. Makanya Allah berkata, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu ternyata lebih baik bagimu. Dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu ternyata buruk bagimu. Allah yang lebih tahu sementara kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, ternyata di balik kebencian tersebut Allah jadikan banyak kebaikan. Para ulama salaf tatkala menafsirkan atau para ulama tatkala menafsirkan ayat ini, wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya. Kata Allah, fa in karihtumuhunna. Kalau kalian benci kepada istri kalian, fa asa an takrahu syai'an. Bisa jadi kau benci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ternyata di balik kebencianmu ada kebaikan yang banyak. Sebagian ulama menyebutkan tentang kisah seorang yang hidup memiliki anak yang sangat soleh, anak yang sangat berbakti kepadanya. Ya. Maka dia ditanya, bagaimana kau bisa punya anak yang soleh? Maka ternyata istrinya menjengkelkan. Istrinya menjengkelkan dan dia sabar dengan istrinya tersebut. Ternyata dari rahim istrinya tersebut lahirlah anak ini. Seandainya dia ceraikan istrinya, seandainya dia tidak gauli istrinya, seandainya dia benci dengan istrinya, tidak akan muncul anak ini. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kau benci sesuatu, di balik kebencian tersebut ada banyak kebaikan. Maksud saya, ya, kalau kita tidak bisa merenungkan hal ini, kata Ibnu Qayyim, renungkanlah tentang kisah Nabi Khadir bersama Nabi Musa alaihi salam. Tatkala Khadir dan Musa berjalan melewati seorang anak, kemudian Nabi Khadir membunuhnya. Anak tersebut tidak ada dosanya, tetapi dibunuh oleh Nabi Khadir atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa bertanya, "Kenapa kau bunuh anak tersebut?" Maka Nabi Khadir pun menjelaskan bahwasanya anak ini di kemudian hari akan menggelincirkan kedua orang tuanya terjerumus dalam kemaksiatan atau kekufuran. Maka dia dimatikan dan bisa jadi Allah gantikan anak yang lebih baik daripada anak ini. Ini logika sederhana kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Bisa jadi kau cinta sesuatu, Allah ambil yang kau cinta tersebut karena di balik yang kau cintai tersebut ada keburukan. Bisa jadi seorang lahir anaknya, kemudian begitu lahir meninggal dunia. Dia tidak tahu ternyata anak ini kalau besar kemudian cacat, kemudian berat, belum tentu dia sabar menghadapi anak ini. Atau bisa jadi kalau besar anak ini nakal, ya sudah, dia ridho dengan keputusan Allah. Ya, bahwasanya apa yang Allah takdirkan saat itu lebih baik bagi dirinya. Ya.
Karena banyak hal yang kita tidak tahu di balik musibah-musibah yang menimpa kita. Terkadang kita terkena musibah agar kita tidak sombong, agar kita tidak angkuh. Kita sudah lama tidak ibadah kepada Allah, kita sudah lama tidak terenyuh kepada Allah, Allah kasih musibah. Akhirnya kita tiap malam salat malam. Jadi banyak, bisa jadi intinya kalau Allah kasih kita musibah, kita husnudzon. Bosnya di balik musibah ini pasti ada kebaikan yang Allah kehendaki. Taib hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Di antara hal yang memudahkan kita untuk meninggalkan musibah. Kalau kita terkena musibah, maka ingatlah kebaikan-kebaikan Allah yang Allah berikan kepada kita. Sering, sudah banyak. Ini musibah hanya sesekali. Ya akhi, banjir cuma berapa hari ya akhi? Tanya antum, banjir berapa hari? Ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 2. Tanggal 3 sudah surut. Taruhlah 3 hari. Antum bertahun-tahun tidak banjir. Iya tidak? Maka jika dibandingkan dengan antum tidak banjir selama ini, banjir sehari, 2, 3 hari, ya itu kecil dibandingkan dengan yang selama ini Allah berikan kenikmatan. Ya. Makanya Nabi Ayub alaihissalam tatkala dikasih musibah, ya, kemudian dikasih penyakit 7 tahun, dia mengatakan apa? 70 tahun atau sekian puluh tahun Allah berikan saya kesehatan. Dia sabar menghadapi itu semua. Dibandingkan 7 tahun, dibandingkan kesehatan puluhan tahun, tidak ada bandingannya. Oleh karenanya, ya, di antara sifat manusia yaitu ingat-ingat musibah dan lupa dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Maka seorang tatkala terkena musibah, segera dia ingat-ingat nikmat yang pernah dia rasakan. Saya dikasih banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesekali saya dikasih sakit, sesekali saya dikasih musibah, sesekali saya dikasih banjir. Pasti ini adalah kebaikan bagi saya. Banyak faedah, kita tidak sombong, tidak angkuh. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya alam ini ada yang menguasainya, Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali sadar untuk bertobat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Kita banyak istighfar dan banyak faedah tatkala seorang terkena musibah. Ya, dengan demikian maka dia akan merasa ya, lebih ringan. Makanya disebutkan ada seorang tatkala melihat orang lain sedih murung, maka dia bilang, ini 2 kertas, coba kamu ngisi. Satu isi tentang musibahmu, satu isi tentang nikmat yang kau rasakan. Ya, dia ngisi tentang musibah, mungkin sakit hati, ya, kemudian tidak punya duit misalnya, atau ngelamar ditolak, misalnya banyak, 1, 2, 3, 10 poin, taib 10. Taib coba dia isi tentang daftar kenikmatan yang dia rasakan, banyak sekali. Kesehatan, pandangan yang ini, pendengaran yang baik, ya. Bisa sholat, bisa ini, banyak, enggak akan habis-habis. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Maka dengan mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, musibah itu akan menjadi lebih ringan, ya. Seorang mobilnya hilang, mobilnya rusak. Alhamdulillah selama ini dia bisa naik mobil bertahun-tahun. Sesekali mobilnya rusak, ya sudahlah. Ini musibah, ya. Sesekali Allah berikan, tentu ada hikmah di balik musibah ini, ya. Taib. Di antaranya yang meringankan kita tatkala terkena musibah, lihat kepada orang yang lebih parah musibahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tanzuru ila man fawqakum, walakin inzuru ila man asfala minkum, fa innahu ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum." Janganlah kalian lihat ke atas, tapi lihatlah orang yang di bawah kalian, maka kalian tidak akan meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Orang terkena musibah apapun, pasti ada yang lebih parah daripada yang dia alami. Ya. Sekarang kita bicara banjir, tempat lain ada yang lebih parah, ada yang rumahnya hilang, ada yang meninggal dunia. Kita tidak usah bicara luar, di Indonesia saja. Tingkatan banjir bertingkat-tingkat atau tidak? Bertingkat-tingkat. Ada yang cuma 1 meter, lantai 2. Ada yang rumahnya kelelep. Ada yang bukan cuma rumahnya, mobilnya juga hilang. Ya. Ada yang bukan cuma rumah, ada yang nyawanya hilang. Ada yang kesetrum, yang tahu sekarang berapa sudah meninggal dunia. Tatkala dia merenungkan tersebut, dia tahu bahwasanya ya, musibah itu bertingkat-tingkat dan dia akan lebih ringan tatkala dia tahu bahwasanya ada yang lebih parah musibahnya. Ya. Hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, inilah ya mungkin sedikit yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya. Semoga kawan-kawan kita yang diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa bersabar dan diberi ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum yang diberi kemudahan oleh Allah, jangan lupa untuk terus membantu
Sungguhnya membantu di saat musibah, di saat kesulitan itu pahalanya lebih besar daripada hari-hari biasa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaqatahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah, fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dzi masghabah, yatiman dza maqrabah aw miskinan dza matrabah." Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara sedekah yang terbaik adalah aw it'amun fi yaumin dzi masghabah, memberi makan di waktu hari kelaparan. Ini lebih afdal pahalanya daripada hari-hari biasa. Demikian juga au miskinan dza matrabah, membantu seorang miskin yang tidak punya apa-apa kecuali tanah. Ini orang yang sangat miskin, lebih besar pahalanya daripada membantu miskin biasa. Nah, tatkala kita tahu saudara kita sekarang dalam menghadapi kesulitan, kekurangan makanan misalnya, atau dalam terkena musibah, maka hendaknya kita bantu, kesempatan bagi kita untuk meraih pahala sebesar-besarnya. Wallahu taala alam bisawab.